Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atanang Syahar. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana siklus hidrologi bisa terjadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses siklus hidrologi bisa terjadi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 9 tahapan. Tahapan yang pertama disebut evaporasi. Evaporasi adalah penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Jika dilihat, ini adalah proses dari terjadinya evaporasi. Tahapan yang kedua disebut transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan atau perubahan air menjadi uap air yang berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Berbeda dengan evaporasi, jika evaporasi terjadi penguapan karena air, kalau transpirasi karena tumbuhan yang ada di permukaan tanah. Tahapan yang ketiga yaitu evapotransisi. Evapotransisi adalah proses penguapan air di permukaan tanah ke atmosfer yang berarti penguapan dari seluruh makhluk hidup. Evapotransisi juga bisa disebut kombinasi dari transpirasi dan evaporasi. Tahapan yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi adalah penguapan yang terjadi di kutub atau di atas puncak gunung yang memiliki es yang mengalami penguapan tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Tahapan yang kelima yaitu kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel air yang sangat kecil setelah terjadinya proses penguapan. Partikel-partikel air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan, di mana semakin banyak partikel tersebut maka awan semakin menghitam, seperti di gambar ini. Tahapan yang keenam yaitu adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan yang terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal. Misalnya dari posisi di atas perairan berubah menjadi di atas daratan. Faktor yang mempengaruhi proses adveksi ini adalah pergerakan angin dan tekanan udara. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Biasanya presipitasi ini kita sebut sebagai hujan. Tahapan yang ke-8 yaitu runoff. Runoff yaitu limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Tahapan yang terakhir yaitu infiltrasi. Tahapan ini adalah proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Proses ini dipengaruhi karena adanya gaya gravitasi untuk mengisi kelembapan tanah yang akhirnya akan menjadi air tanah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.